Tuan Gober yang pelit sudah lama tidak mencintai apapun atau siapapun kecuali uangnya sendiri. Dia tidak mengerti kegembiraan yang diberikan Natal dan Tahun Baru bagi orang lain. Karena itu, pada malam liburan, lelaki tua itu menolak membiarkan asistennya pulang kerja lebih awal yang ingin membelikan hadiah untuk putranya. Tuan Gober bahkan menolak undangan keponakannya untuk merayakan Natal bersama keluarganya dan juga menolak untuk menyumbangkan uang untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Larut malam orang tua itu menutup kantornya dan pulang. Dan kemudian, di kamar tidurnya hal-hal aneh mulai terjadi. Angin bertiup dari suatu tempat, guntur bergemuruh, dan tiba-tiba hantu temannya, yang telah meninggal pada Natal lalu, muncul di hadapannya. Tuan Gober sangat takut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Roh berkata bahwa setelah kematian dia dihukum karena tidak berbuat baik dan tidak membantu orang selama hidupnya. Dia tidak ingin lelaki tua itu mengalami nasib yang sama. Jadi dia memperingatkan Gober bahwa 3 hantu lain akan segera mengunjunginya. Setelah kata-kata ini, roh itu menghilang. Orang tua itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, hantu seorang anak muncul di hadapannya. Tuan Gober tercengang karena itu adalah semangat tahun-tahun terakhirnya. Hantu dengan bantuan sihir memindahkan mereka ke masa lalu. Orang tua itu melihat dirinya sebagai anak kecil di kota tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia sedang mendekorasi pohon Natal dan dia bersenang-senang. Kemudian Tuan Gober melihat dirinya di masa mudanya, pada hari ketika, dengan penuh kegembiraan dan harapan, dia melamar kekasihnya. Setelah itu, laki tua itu melihat dirinya menjadi dewasa. Istrinya menangis, dan dia tidak mengerti mengapa dia memutuskan untuk berpisah dengannya. Faktanya adalah bahwa Gober tidak lagi memperhatikannya, tetapi hanya memikirkan uang. Orang tua itu tidak bisa melihat dirinya sendiri dari luar, dan meminta hantu untuk mengembalikannya. Roh itu akhirnya menghilang, tetapi hantu lain muncul menggantikannya. Dia membawa Gober ke rumah asistennya pada malam Natal. Seluruh keluarga sedang duduk di meja yang buruk. Orang tua itu yakin bahwa mereka semua membencinya, tetapi dia menjadi yakin bahwa sebenarnya tidak demikian. Ajudan itu bersulang untuk kesehatan Tuan Gober, dan istrinya dengan senang hati ikut bersulang. Dan kemudian orang tua itu memperhatikan bahwa putra asistennya sakit. Gober merasa kasihan pada anak itu dan malu atas perilakunya. Kemudian hantu itu membawa lelaki tua itu ke rumah keponakannya. Seluruh keluarganya senang dengan liburan itu. Yang terpenting, mereka meninggalkan tempat duduk di meja untuk Tuan Gober. Orang tua itu tidak menyangka akan melihat ini, dia selalu berpikir bahwa seluruh keluarga membencinya. Akhirnya hantu itu menghilang, tetapi roh tahun-tahun mendatang muncul menggantikannya. Dia membawa Tuan Gober ke pemakamannya sendiri. Semua orang mengatakan bahwa menjadi lebih mudah bagi mereka ketika lelaki tua itu akhirnya meninggal. Baru kemudian dia menyadari bahwa sepanjang hidupnya dia tidak membawa kebaikan kepada siapapun. Kemudian Gober melihat asistennya membawa bunga ke kuburan putranya. Orang tua itu tidak bisa lagi melihatnya, dan meminta hantu untuk membawanya kembali. Roh ketiga menghilang, dan Gober kembali ke rumah. Orang tua itu akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Untungnya, dia menemukan bahwa waktu telah mundur beberapa jam. Tuan Gober memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Dia masih punya waktu untuk mengubah segalanya. Orang tua itu sangat senang dengan kedatangan Natal. Dia mengirim kalkun paling mahal dan paling gemuk ke rumah asistennya. Gober kemudian mengirim hadiah kepada putra penolong dan menyumbangkan sejumlah besar uang untuk amal. Setelah itu, lelaki tua itu pergi merayakan Natal bersama keponakannya, di mana seluruh keluarga menyambutnya. Keesokan harinya, ketika asisten Gober datang bekerja, dia menaikkan gajinya. Untuk putranya, lelaki tua itu menjadi ayah baptis. Ten Gober memberi anak itu perawatan terbaik dan dia terus menikmati hidup sehat. Sejak itu, laki tua yang pelit itu menjadi orang yang paling baik dan paling dermawan di kota, dan telah mendapatkan cinta dan hormat universal. Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh hiduplah seorang gadis malang.
Karen bersama ibunya. Di musim panas dia harus berjalan tanpa alas kaki, dan di musim dingin dengan sepatu kayu yang kasar, yang sangat menggosok kakinya. Dan suatu hari seorang wanita tua pembuat sepatu menjahit sepatu Karen dari sobekan kain merah. Dia membawakan gadis itu hadiah tepat pada hari ibu Karen masuk surga. Dan gadis malang itu tidak punya pilihan selain memakai sepatu baru untuk pemakaman. Meskipun sepatu merah sama sekali tidak cocok untuk berkabung, Karen tidak punya yang lain. Pada saat ini, sebuah kereta tua besar sedang melewati desa, dan di dalamnya ada seorang wanita penting. Dia melihat gadis itu, merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membawanya pulang. Selama bertahun-tahun Karen tinggal bersama seorang wanita dan tidak pernah melepas sepatu merah favoritnya. Tetapi gadis itu telah tumbuh pesat dan sekarang saatnya untuk membeli sepatu barunya. Jadi, wanita itu membawa Karen ke toko. Wanita itu sudah tua, dan karena itu tidak bisa melihat sepasang sepatu yang benar. Kemudian dia meminta Karen untuk memilih sepatu hitam paling sederhana untuk dipakai ke gereja. Tapi di etalase toko ada sepatu merah cerah. Mereka persis seperti yang pernah dibuat pembuat sepatu untuk Karen. Maka gadis itu memberitahu wanita itu bahwa dia telah memilih sepatu yang paling sederhana, dan nyonya dengan senang hati membayarnya. Hari Minggu tiba, dan wanita tua itu memerintahkan Karen untuk bersiap-siap ke gereja. Nyonya menyuruh gadis itu untuk berpakaian sopan dan terkendali. Tetapi Karen sangat ingin memakai sepatu baru sehingga dia tidak bisa menahan diri dan pergi ke gereja dengan sepatu merah. Dan semua orang dalam kebaktian sesekali memandang kaki Karen. Setelah makan malam, wanita itu mengetahui dari orang-orang bahwa Karen datang dengan sepatu merah. Wanita itu tidak tahan dengan rasa malu dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Tetapi seorang prajurit tua sedang menunggu mereka di gerbang gereja. Dia membungkuk dalam-dalam kepada para wanita, melihat sepatu merah itu dan mulai memuji mereka tidak seperti sebelumnya. Karen menari dengan gembira, dan kemudian kakinya mulai menari sendiri, seolah-olah sepatu itu memiliki semacam kekuatan magis. Gadis itu ketakutan. Dia ingin melepaskan sepatunya, tetapi sepatu itu ketat. Sepatu itu melekat kuat di kakinya, dan Karen harus menari. Dia menari melintasi ladang dan padang rumput saat hujan dan cuaca cerah, baik di malam maupun siang hari. Dan kemudian pada suatu malam gadis itu menemukan dirinya berada di tepi hutan, gelap dan menakutkan di sekelilingnya. Tiba-tiba cahaya putih membutakan Karen. Itu adalah malaikat berjubah putih panjang. Di belakang bahunya ada sayap besar yang turun ke tanah. Dia menatap gadis itu dengan tegas dan berkata bahwa karena penipuan, kebanggaan dan ketidaktaatannya, dia akan menari untuk selamanya sampai dia layu seperti mumi. Sebelum Karen sempat mengucapkan sepatah kata pun, sepatu itu menangkapnya dan menuntunnya. Untuk waktu yang lama, sepatu gadis itu dikenakan di atas batu, menembus semak belukar dan semak duri. Duri tajam menusuk kaki Karen dan mencakarnya hingga berdarah. Dan kemudian dia menari ke rumah kecil terpencil milik penjaga hutan. Gadis itu duduk di teras dan menangis dengan getir. Dia berhasil bertobat dari ketidaktaatannya dan yang terpenting ingin meminta maaf kepada wanita itu. Ketika Rimbawan mendengar gadis itu menangis, dia merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membantu. Kemudian dia mengambil gunting perak dan memotong sepatu merah itu. Karen sangat senang bisa mengendalikan kakinya lagi. Sekarang, lebih dari segalanya, dia ingin pulang. Gadis itu berterima kasih kepada Rimbawan, dan dia memberikan sepatu kayu tua putrinya. Mengenakan sandalnya, Karen berterima kasih kepada penyelamatnya lagi dan berlari pulang. Jadi, dia berlari melalui ladang, melewati hutan siang dan malam, sampai dia melihat garis luar rumahnya. Kemudian gadis itu mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan bergegas ke pintu masuk. Dia berlari ke ruang tamu, di mana duduk seorang wanita sedih, yang telah berduka atas putrinya yang bernama sepanjang minggu. Melihat Karen, nyonya itu berseri-seri dengan sukacita. Gadis itu melemparkan dirinya ke dalam pelukan pengasuhnya dan mulai meminta maaf atas ketidaktaatannya. Tentu saja, nyonya itu memaafkan Karen, dan gadis itu berjanji tidak akan pernah menipu siapapun lagi.